Ya pemirsa, dari Perpustakaan PAL 6 Banjarmasin kami kembali menjumpai Anda. Pemirsa, aksi unjuk rasa ini dilakukan masyarakat Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, yang menuntut pembakal Sekdes, Ketua BPD dan Kepala Lingkungan 1 setempat untuk turun dari jabatan. Aksi ini dilandasi dugaan permasalahan penjualan tanah desa oleh pembakal Mandiangin Timur beserta aparat desa. Aksi yang didominasi kaum ibu ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap kepemimpinan pembakal Mandiangin Timur Ahmad Sairi dengan memperlihatkan berbagai aspirasi dan tuntutan mereka pada karton yang dibawanya. Warga menduga pembakal yang saat ini menjabat melakukan manipulasi terhadap lahan aset desa yang dijadikan milik pribadi, bukan atas nama Desa Mandiangin Timur, dengan bentuk surat keterangan tanah atau SKT. Lahan tersebut berlokasi di tempat kawasan wisata Bukit Manjai yang sudah disepakati untuk dijadikan sebagai areal objek wisata di desa tersebut. Selain dikecewakan dengan pembuatan SKT, pembakal Sairi juga dilaporkan atas dugaan pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan SKT tersebut. Korlap Aksi Badruddin Shah menyatakan sedikitnya 527 warga telah tanda tangani mosi tidak percaya terhadap pembakal, Sekdes, Kepala Lingkungan 1, dan Ketua BPD setempat. Kalau tidak salah itu, kalau saya lihat di SKT itu di akhir tahun 2022 Desember. Sampai sekarang. Oh, sekarang. Berlanjut. SKT itu di mana sekarang? Nah, itu yang banyak pertanyaan. Sekarang SKT-nya ini tidak bisa ditampilkan oleh 4 oknum tersebut. 4 oknum tersebut apa aja? Satu, kepala desa. Dua, Sekdes. Yang ketiga, kepala lingkungan 1 dan ketua BPD-nya. Selain itu, kabarnya 4 oknum ini menerima duit 2,8 juta ya per SKT. Betul. Jadi gini, dari hasil rapat kemarin di musyawarah pertama, mereka sudah menerima dari mulut mereka sendiri sebesar 2.800.000 itu per SKT. Yang menjual siapa? Yang memberikan siapa? Kalau untuk yang mengasih duit itu pihak investor. Jadi mereka tidak mengakui jual beli, tapi kalau bahasanya itu menamakan aja nih. Kalau kita Ipian mau menamakan yang 44 SKT itu katanya dikasih 2.800.000. Laporan dugaan pemalsuan tanda tangan ini dibenarkan Kapolsek Karangintan Ibda Ahmad Ramadan bahwa pihaknya masih melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Masyarakat itu ada dugaan tanda tangan palsu, itu laporan polisinya sudah kita terima dan akan kita proses sesuai dengan undang-undang. Sejauh ini sampai mana kira-kira sudah, Pak? Prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Nanti apabila akan ditingkatkan ke tingkat penyidikan akan kita beritahu kepada pelapor maupun kuasa hukum. Dan selain itu kan yang dilaporkan ke pemalsuan tanda tangan. Selain itu ada? Sementara yang masuk di Polsek Karangintan hanya pemalsuan tanda tangan. Kalau tentang pengalihan tanah. Untuk pengalihan tanah, masyarakat kan ada menuntut tentang penyalahgunaan wewenang, tapi nanti kita koordinasikan lagi ke masyarakat, nanti akan melapor ke mana. Sementara belum ada kita terima laporan tersebut. Aksi damai di depan kantor Desa Mandiangin Timur ini turut dihadiri Camat Karangintan dan Ramil serta puluhan personil TNI Polri. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, di hadapan warga yang melakukan aksi demo, Kepala Desa Mandiangin Timur Ahmad Sairi menyampaikan permohonan maaf kepada warga. Dan atas protes warga tersebut, pihak kecamatan akan melaporkan kejadian itu kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. Sejak awal ditunggu warga yang melakukan aksi demo damai di halaman kantor Kepala Desa Mandiangin Timur, akhirnya pembakal Ahmad Sairi menemui warga setempat. Di hadapan warga, pembakal menyampaikan permohonan maaf atas praduga yang menimpa dirinya.
Saya sebagai pembakar desa Manding Timur sekali lagi memohon ampun dan maaf seandainya ada praduga yang didugakan kepada Ulun sebagai pembakar desa Manding Timur. Sekali lagi Ulun dengan hati yang paling dalam mengucapkan ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Sementara itu, Camat Karangintan Harjunaidi memastikan akan melaporkan aksi protes warga tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar, dan ia pun menyerahkan semuanya kepada instansi terkait. Harjunaidi membenarkan bahwa pembakal Sairi mengakui semua perbuatannya terkait keberadaan 44 SKT di Bukit Manjai, 1 SKT lebih kurang seluas 2 hektar, jadi total sekitar 88 hektar yang dibuatkan SKT. Semua SKT itu diterbitkan di awal tahun 2023 oleh camat sebelumnya. Jadi kita bisi aturan, Pak. Jadi bisi aturan, dan aturan itu harus kita tegakkan. Aturannya bukan camat yang memberhentikan, bukan camat yang memberhentikan, tetapi itu ada aturan PMD, kita lapor ke sana dulu, baru dari sana nanti ke kita. Jadi sejauh mana kesalahan yang harus kita berhentikan ini, kita sudah tahu apa kesalahannya. Nah, nanti baru keluar nanti surat keputusan itu, apakah berhenti, apakah dinonaktifkan, apakah tetap, mungkin itu. Aksi warga berakhir setelah dilakukan mediasi. Seluruh pihak terkait menyepakati 4 poin utama, yakni semua poin harus diselesaikan selama 1 pekan ke depan. Kendati demikian, pembakal dan aparat desa lainnya tetap mendapat pengawalan dari pihak kepolisian agar bisa pulang ke rumah masing-masing. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, informasi lainnya menyusul adanya aspirasi masyarakat terkait jalan bebas namun tak kunjung diperbaiki di Desa Padang Luas, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Komisi 3 DPRD Kalsel bersama Dinas PUPR Provinsi turun langsung ke lokasi untuk melakukan monitoring. Beginilah kondisi jalan yang amblas di Desa Padang Luas, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Kendati tidak begitu parah, namun cukup membahayakan bagi pengendara jika tidak segera ditangani. Pasalnya amblasnya jalan tersebut tepat di gorong-gorong jalan. Oleh karenanya Komisi 3 DPRD Kalsel bersama Dinas PUPR Kalsel langsung melakukan peninjauan ke lokasi tersebut. Anggota DPRD Kalsel Insinyur Haji Agus Mulia Husin di sela kegiatan peninjauan jalan mengatakan, kondisi jalan yang amblas ini ternyata sudah cukup lama, yakni sejak banjir tahun 2021 lalu. Total ada 3 titik yang mengalami kerusakan. Harapannya segera bisa diperbaiki mengingat saat ini sudah masuk musim penghujan. Jika lambat, dikhawatirkan jalan ini nantinya akan terputus. Di Kecamatan Kurau ada 3 titik yang gorong-gorong, ada hentakan mungkin faktor banjir. Jadi sehingga kita meninjau pada hari ini, alhamdulillah kita juga bersama dari pihak PUPR untuk menindaklanjuti selanjutnya, Pak. Siap. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi fisik yang di lapangan ini bisa kita rapikan ulang untuk tidak membahayakan masyarakat yang pengguna jalan. Anggota Komisi 3 lainnya, Troy Satria, mengatakan amblasnya jalan ini tepat berada di gorong-gorong, maka secepatnya harus ada perbaikan, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Meninjau di lapangan apa yang menjadi aspirasi Bapak kemarin dari warganya, kita sampaikan ke Komisi 3 bahwa ada beberapa titik lokasi jalan yang amblas gorong-gorongnya. Jadi kemarin kita koordinasi dengan Ketua Komisi di rapat internal kita, akhirnya kita berkunjung sini untuk melihat secara langsung kondisi jalan yang gorong-gorongnya amblas. Sementara itu, Dinas PUPR Kalsel setelah melakukan peninjauan langsung berjanji akan segera menindaklanjuti kerusakan jalan tersebut, baik itu melalui anggaran perubahan atau APBD murni, sehingga secepatnya terrealisasi. Tim Liputan Banjar TV.
Selanjutnya pemirsa, Kepala Dinas PUPR Banjarmasin Suri Sudarmadia menyatakan pengerjaan proyek aksesoris jembatan Pasar Lama akan dirampungkan akhir tahun 2023. Proyek penambahan aksesoris jembatan paket seperti adanya lampu, air mancur pelangi, aspal dan area pejalan kaki dibenahi serta aksesoris lainnya yang menghiasi jembatan Pasar Lama, yang mana saat ini pengerjaan masih berlangsung oleh Pemkab Banjarmasin melalui Dinas PUPR. Kepala PUPR Banjarmasin Suri Sudarmadia saat berada di gedung DPRD Banjarmasin baru-baru tadi menyampaikan, pengerjaan proyek tersebut dijadwalkan akan rampung bulan Desember atau akhir tahun 2023. Gitu ya. Harapannya memang di pertengahan Desember gitu ya, pertengahan Desember sudah bisa selesai semua, sudah bisa kita uji cobakan. Sudah kan alhamdulillah barang yang karena memang itu dari semua tinggal kita pasang-pasang dan uji coba gitu ya, termasuk bagaimana nanti uji coba dengan transportasi air, karena memang kita harus bersama-sama dengan Dishub ya untuk mengatur pada saat operasional. Pihaknya berharap dengan rampungnya pengerjaan, maka akan segera bisa dilakukan uji coba. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, maraknya kenakalan remaja belakangan ini tanpa memikirkan dampak hukum yang didapat, mendorong Yayasan Edukasi Hukum Indonesia Kalimantan Selatan bersama Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara Kalsel memberikan penyuluhan hukum kepada pelajar di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Usia remaja pergaulan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Tak jarang pula banyak anak yang masih di bawah umur terlibat kenakalan. Seperti yang marak terjadi di Banjarmasin, contohnya gangster, penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, perundungan, hingga pencabulan. Mayoritas remaja yang masih berstatus sebagai pelajar ini bahkan tak tahu ada sanksi pidana yang menjerat jika mereka melakukan hal tersebut. Untuk itulah Yayasan Edukasi Hukum Indonesia bersama Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara memberikan penyuluhan hukum kepada pelajar di SMK Negeri 5 Banjarmasin Selasa 21 November 2023. Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia Muhammad Fazri menyatakan, penyuluhan ini bertujuan memberi kesadaran dan pemahaman terkait sejumlah aturan dan juga sanksi hukum atas tindak kekerasan yang dilakukan, meski mereka masih di bawah umur. Untuk itu pihaknya gencar menyasar para pelajar agar bisa menekan kenakalan remaja yang ada di daerah ini. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak memang ada sanksi seperti itu. Di dalam sistem perlindungan anak memang ada sanksi walaupun 50%, jadi separuh dari orang dewasa dalam hal ketentuan hukumannya, tapi setidaknya itu kan tetap sama karena sanksinya itu kan tidak hanya sanksi kurungan, tapi juga ada sanksi pembinaan dalam ketentuan undang-undang tersebut. Nah, ini harapan kami adalah setidaknya mereka harus menghindari hal tersebut karena rugi bagi diri mereka dan keluarga sampai dengan lembaga sekolahnya kalaupun terjadi hal-hal yang sifatnya ke arah kenakalan remaja seperti itu. Tenaga pendidik dan pelajar pun mengaku banyak mendapat ilmu baru dalam penyuluhan kali ini, sehingga mereka bisa mengambil langkah jika nantinya harus berhadapan dengan hukum. Penyuluhan hukum ini sangat penting ya agar siswa kita memiliki kesadaran sehingga mereka bisa menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan mereka terlibat dengan hukum lah. Artinya punya cerdas hukum, paham hukum sehingga mereka bisa bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Saya sendiri sangat berterima kasih telah diberikan penyuluhan ini karena saya mendapatkan ilmu yang baru seperti kenakalan-kenakalan apa saja yang ada di lingkungan ini yang mungkin saya sendiri abai dan acuh, dan beberapa hal seperti bagaimana caranya untuk menghindari, bagaimana caranya untuk meminta bantuan dari hukum, dan agar tidak takut dari hukum untuk meminta bantuan. Taufik berharap peserta didiknya fokus mengejar cita-cita setinggi mungkin. Jangan sampai terlibat kenakalan remaja yang bisa merusak masa depan mereka. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, DHD 45 Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan bela negara dalam rangka menanamkan nilai-nilai kejuangan 45 kepada para mahasiswa utusan PTN PTS 12 kampus dari 6 wilayah kabupaten kota di daerah ini. Program akhir tahun 2023 Dewan Harian Daerah DHD 45 Kalimantan Selatan, Kamis 23 November, menyelenggarakan kegiatan bela negara
dalam rangka menanamkan nilai-nilai kejuangan 45 berlangsung di Zuri Express Hotel di Banjarmasin. Sesuai laporan Ketua Panitia disampaikan Sophia Nur, peserta kegiatan bela negara ini diikuti 50 mahasiswa berasal dari 12 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di 6 wilayah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Selain dihadiri para mahasiswa, juga hadir pengurus DHD 45 provinsi dan sejumlah undangan lainnya, diantaranya seperti dari Dewan Paripurna DHD 45 Kalimantan Selatan. Sementara itu, Ketua Umum DHD 45 Kalimantan Selatan Sahbiri Nur diwakili Sekretaris Umum Dr. Saifuddin dalam pidato pembukaannya mengingatkan kembali pentingnya arti bergerak seperti dalam judul Mars yang diciptakan Paman Birin. Menyanyikan Mars bergerak. Sebenarnya secara sederhana bicara tentang Mars bergerak ini, bergerak itu dari sini itu jangan tomoler, berarti rajin. Kalau Anda rajin, maka Anda akan pandai. Maka kalau akan pandai, kita akan menjadi yang berkualitas. Apalagi bagi generasi muda, ada pepatah dulu mengatakan rajin pangkal pandai. Yang metodenya silahkan sekarang, bisa ada mentornya, bisa lebih ekspres lagi, bisa lebih cepat lagi. Tapi rajin itu tetap menjadi pegangan kita untuk kita pandai. Rajin belajar, rajin ibadah, rajin mengaji, rajin sholat, rajin menggali pengetahuan. Tentu kita pandai, dan kalau kita pandai, kita mempunyai orang yang berkualitas. Dalam kegiatan bela negara ini, sedikitnya menghadirkan 4 narasumber, masing-masing dari Korem 101 Antasari, Mayor Infantri Budi, Kepala Badan Kesbang Pol Kalsel Heriansa, Ketua LPRI Kalsel Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan Sandimin, dan Ketua Bidang Pembudayaan Kejuangan DHD 45 Kalimantan Selatan Wajidi. Pada bagian akhir dari kegiatan bela negara tersebut, Ketua Harian DHD 45 Kalimantan Selatan Dr. Zulpadli Gajali berkenan menutup secara resmi acara tersebut yang dikesan memberikan semangat positif kepada para mahasiswa dalam menanamkan nilai-nilai kejuangan 45 di daerah ini. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Pemirsa, tingkatkan debit dan tekanan distribusi, pembandar masih pasang MCCB baru di IPA 2 Pramuka. Informasinya akan hadir sesaat lagi.